Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore menjelang malam Ten People. Makasih buat semua teman-teman yang udah join di Sapiens Lightning Talk atau yang biasa kita singkat jadi XLT. Apa sih nggak XLT itu? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, XLT itu kayak acara rutinitas kita mbak ya di Sapiens seminggu sekali. Terus kira-kira di sini kita akan bahas apa ya mbak di XLT ini? XLT itu wadah dari Sapiens untuk sharing, discussion, ngobrol-ngobrol santai tentang teknologi yang dibahas secara singkat dalam setengah jam. Oke. Jadi kita hari ini mau ngebahas apa nggak? Oke, topiknya ini agak bahasa Inggris sedikit nih guys. Apa tuh? Judulnya When Beauty of UI UX Meets Reliability of QA. Oke, apa sih nggak maksudnya? Kayaknya sebelum kita lebih jauh mengenal atau menjawab apa sih yang dimaksud dari topik pembicaraan kita hari ini, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Di sebelah saya ada Ibnu Anggena selaku UI UX Engineer di Sapiens Teknologi Indonesia. ya, Betul. saya Nova, QA Engineer di Sapiens. Jadi langsung aja kali ya, karena kita udah kenalan, kita dari mulai tahu dulu kali ya, UI UX itu apa sih? UI UX itu, jadi UI UX itu buat teman-teman yang belum tahu terdiri dari dua ya, UI user interface dan user experience. Kalau user interface itu apa? Yaitu sifatnya yang visual, antar muka aplikasi contohnya ya. Kayak aplikasi kita gunakan sehari-hari mbak, kayak Gojek, kayak Tokped, itu kan tampilannya kita bisa klik, interaktif kan? Ya, TikTok, warnanya bagus. Ya. Kalau yang sifatnya visual itu user interface. Sementara kalau yang sifatnya experience itu kayak yang kita rasakan ya mbak. Kayak oh ini gampang nih dipakainya aplikasinya, nyaman nih dipakai aplikasinya. Itu sifatnya, itu namanya experience, user experience. Kalau dari QA engineer gimana? Kalau QA sendiri itu secara harfiah ya, kalau QA adalah profesional yang memastikan bertanggung jawab apakah suatu produk itu memenuhi standar kualitas yang udah kita tetapin dan sesuai dengan kebutuhannya user gitu. Terus kita ngobrolin nih sekarang apa sih korelasinya antara UI UX dan QA, terus di mana sih titik yang menyatakan bahwa beauty-nya of UI UX tuh harus reliability juga sama si QA. Kira-kira kalau menurut Angga nih, kita sering berhubungannya tuh di mana sih? Biasanya itu ketika UI yang gue bikin ya, itu tidak fit dengan aplikasi. Itu pasti dari QA dan developer itu pasti akan langsung ke gue. Akan ada feedback. Akan ada feedback. Misal seperti kayak tampilannya itu ternyata tidak bisa tuh diterapkan dalam teknologi di codingan. Misalkan kayak animasi yang terlalu wow gitu kan, jelimet ya. Nah, atau dari segi waktu, karena tuh ada project yang tuh waktunya tight banget, tahu nggak? Jadi projectnya sebenarnya agak gede, tapi waktunya sempit dengan berbagai macam request itu yang permintaan dan ya kayak tadi ya, yang desainnya agak wow tapi waktunya sempit untuk dikerjain. Jadi text time juga buat developernya sama testing gitu kali ya. Betul. Tapi sebenarnya gue juga ngerasain itu sih enggak. Jadi beberapa kali kita udah satu project bareng ya. Kita tuh sering banget ngobrol soal nggak, ini kayaknya kurang cocok deh, coba bisa nggak sih diganti. Itu juga termasuk hubungan di antara kita ya, si UI UX dan si QA. Tapi sebenarnya kita lebih pas lagi kalau ada developer kali ya di antara kita, karena biasanya UI UX kemudian desainnya akan dikirim ke developer untuk dikerjakan, di coding untuk baru kemudian di testing sama gue. Dari situ baru deh gue bisa tahu nih apakah yang lo desain itu udah sesuai dengan keinginan user dan fungsinya itu maksimal atau enggak. Itu biasanya kita ngobrol di situ ya. Terus menurut lo nih
perlu nggak sih kita apa ya selalu bersentuhan gitu atau lu lebih nyaman kalau misalnya menyampaikan itu langsung atau mendengar insight dari developernya gitu? Harus perlu dong, karena kan kita sebagai UX yang gak semua gak cuma UI UX doang sih, kita semua kan kerja sebagai tim ya. Yeah. Jadi seharusnya satu tim itu tahu kita lagi ngapain, lu lagi ngapain, developer lagi ngapain. Yeah, benar. Jadi semua ini tuh harus jadi satu titik, biar nggak ada miskomunikasi sama, biar nggak terjadi yang kayak tadi lu sebutin tadi. Oke. By the way, gue ngingetin juga buat teman-teman yang mau bertanya, punya pertanyaan macam-macam, bisa komen di komen box yang udah disediain. Nanti di akhir cerita, di akhir perbincangan kita akan bacain pertanyaan-pertanyaannya, dan insya Allah kalau bisa dijawab kita jawab, kalau nggak bisa dijawab tetap kita jawab. Anda ada yang mau ditanyain ke gue atau? Kira-kira kita tuh kayak masalah kayak kemarin itu sering banget ya, Mbak? Ya lumayan sih, lumayan. Tapi gini deh, lu tuh jadi UI UX tuh dari kapan? Gue di Sapiens itu dari 2020. Sebenarnya ketika gue masuk sini tuh nggak langsung terjun ke UI UX, karena awal itu kan gue di rolling tuh dari tim network, aset, dan lain-lain yang gue lupa namanya itu. Dan akhirnya gue memilih UI UX karena apa? Itu bukan karena gue dijorokin atau gimana ya, itu karena gue milih sendiri. Kenapa? Karena gue merasa itu ya di situ tempat gue. Udah pas nih ya, job desk-nya udah sesuai dengan yang lo mau, kemampuannya juga udah sesuai sama yang lo punya gitu ya. Ditambah gue kan suka menggambar ya. Nah, karena di UX sendiri pun juga harus punya sense of design yang bagus gitu. Iya benar. Masa iya user mau bikin produk aplikasi gitu terus dikasih warna merah kuning hijau gitu kan, itu kayak kurang gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu bagus berwarna gitu, tapi kayaknya kurang ya kalau dari segi estetikanya. Oke. Tapi ini sejalan juga dengan tadi kita ada self development juga. Sebelum acara ini kita sebelumnya ada untuk people development. Jadi sebelumnya lu ditempatin di mana, terus lu exercise kemampuan lo, kesukaan lo di mana, dan akhirnya sekarang lo memilih jadi UI UX. Lumayan juga ya kalau dari 2020. Lumayan panjang journey ya, mungkin dari kayak nggak bisa apa-apa lah Mbak. Iya benar. Karena FPI aja gue di Sapiens itu benar-benar nggak ada basic UI UX sebenarnya sama sekali. Gue terjun itu karena benar-benar suka aja sama desain. Seiring bertambahnya waktu kan kita belajar ketemu project, lama-lama ya jam terbangnya jadi expert, jadi profesional lah ya. Amin. Kalau boleh tanya balik nih Mbak, Ya. lalu kalau di sini gimana QA engineer? Gue di sini tuh dari 2018 dari Sapiens tuh namanya belum Sapiens belum ada, belum lahir, itu dari ICT. Tapi dulu gue bukan QA engineer, gue developer biasa, .NET developer dulu 2018. Terus abis itu pindah jadi AppSoup, karena di AppSoup lumayan lama sekitar 2 tahunan. Terus gue kecebur lah di project yang di situ dibutuhin QA engineer. Akhirnya gue di situ jadi QA engineer. Sebenarnya sebelum itu juga gue ada basic QA engineer di perusahaan yang sebelumnya. Jadi gue tinggal narusin aja di situ kebutuhannya QA engineer, testing. Terus ya udah, jadi sampai sekarang dari 2020-an juga deh, kurang lebih. Kayak kita tuh satu project pertama deh. Iya. Waktu itu project pertama gue jadi QA engineer. Itu pertama kali juga gue ketemu sama lo di situ. Dari situ Itu bisa dibilang udah lama ya sini ya. Lumayan. Dari Sapiens tuh masih ICT. Iya. Lumayan. Terus kalau lu sendiri gimana? Selama menjadi UI UX tuh ada ini nggak apa ya, keluhan? Nggak keluhan kali ya, suka duka kali ya? Keluhan ya,
kalau dibilang keluhan sih bukan keluhan kali ya, karena semua pasti ada up and down-nya ya. Dan semua orang sini pasti ngalamin. Kalau suka dukanya apa, lo jadi banyak ilmu baru kan, secara tadi lo bilang UI UX tuh bukan yang lo pilih pertama nih, tapi lo kecebur aja terus emang karena lo suka gitu. Apa yang lo suka dari UI UX dan apa yang nggak lo suka selama ini? Yang gue suka jelas itu desain ya, karena gue suka buat menggambar pertama. Karena UI UX itu nggak jauh dari desain, menggambar. Terus yang jelas dapat experience baru ya, ketemu user, ketemu user yang beraneka macam dengan segala requestnya yang out of the box ya. Terus itu aja sukanya ya. Kalau dukanya ada? Dukanya paling apa itu sih, omel-omelin atau itu paling yang dari segi user sih mbak, karena kan yang tadi gue bilang itu masuk duka berarti ya, harusnya nggak bakal gue masukin suka tadi ya. Iya benar. Iya sebenarnya ada sukanya ada dukanya juga ya. Kalau ketemu user tuh kita bisa jadi nambah pengetahuan juga, nambah experience juga. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya gitu. Kita boleh sambil baca komen ya. Ada pertanyaan nih dari Kakak Muci. Kakak Muci nanya sama Angga ya. Kakak Angga suka gambar apa? Jawab serius nih ya? Iya, serius boleh, bercanda boleh. Kalau jawaban seriusnya dulu ya. Iya boleh. Itu vektor sih sebenarnya. Jadi sebelum gue masuk Serpens itu dulu gue sempat belajar Corel. Oke. Corel mirip Adobe Illustrator sih, karena sekarang kan yang dipakai di sini gue pakai Adobe Illustrator ya buat vectoring. Ya mirip-mirip lah. Cuman kalau ditanya perbedaan spesifikasi nih, ini out of the topic dikit ya. Iya boleh. Antara Corel dan Illustrator itu jelas kalau untuk vektor menang Adobe, karena dia nggak, performanya nggak makan sebanyak Corel. Itu yang gue suka sih. Lebih. Cuman kalau untuk menggambar yang advance banget mungkin Corel. Kalau lu gambar hand drawn gitu pasti Corel. Boleh aku bacain lagi ya? Boleh. Kak, kira-kira kualitas dulu atau estetik dulu nih dari Kak Dias? Kalau dari sisi UI UX gimana? Ini tapi jangan jadi kita berantem ya, jangan jadi kita berantem nih, duluan lu atau duluan gue. Sebenarnya kalau dari flow project UI UX itu jalan duluan, karena itu kan yang menjual pertama kali itu si UI UX sendiri kan, sebelum project itu jalan. Cuman kalau keseluruhan keseluruhan ya pasti kualitas dong. Iya. Sebenarnya balik lagi ke topik pembicaraan kita ya. Jadi ketika kecantikan estetika dari UI UX itu tetap harus sejalan dengan fungsi dan manfaatnya ya. Maksudnya ini udah didesain kayak gini, berfungsi apa enggak? Ya berfungsi, tapi apakah berguna untuk user? Nah itu juga harus dipastikan tuh semuanya berjalan beriringan gitu. Jadi kalau ditanya kualitas atau kecantikan, harus bareng-bareng sih, tetap jawabnya tetap harus bareng-bareng, tapi secara development ya, secara proses bisnis UX akan jalan duluan gitu ya. Betul. Aku bacain satu lagi ya Kak, dari Kak Henrich. Kak, ada tips dan sarannya nggak kalau mau jadi kalau mau berkarir di UI UX atau di QA seperti apa? Dari gue dulu apa? Ya dari lo dulu boleh. Dari gue sebenarnya paling utama sih perbanyak referensi ya, sama ikutin tren-tren UI UX setahun ke tahun. Biasanya suka ada sih kayak website kayak Dribble, Behance gitu, atau di Instagram suka ada tuh akun yang suka share portofolio UI itu. Gue lupa namanya, cuma gue ada sih beberapa follow. Itu lumayan ngebantu gue ketika gue bekerja sih. Oke. Kalau dari QA ini gue sharing based on pengalaman gue aja kali ya. Sebenarnya siapapun menurut gue bisa jadi seorang QA atau seorang tester, tapi lebih mudah itu kalau lo berangkat dari bawah. Lo punya basic dari awal nih, entah lo emang developer atau kuliah lo emang ngambil jurusan IT gitu. Kemudian lo mengasah ilmu lo tadi itu bertahun-tahun. Jadi lo tuh bukan sekedar tester yang
oh nih gue ngisi nama, alamat, submit nggak bisa, oh ini gagal. Tapi lo tuh juga bisa kasih advice nih, ketika itu gagal lo bisa cari tahu kenapa nih gagal. Jadi sebenarnya kalau gue melakukan itu, menurut gue lebih mempermudah developernya juga. Dari sisi gue juga, gue nggak yang nungguin lama nih developernya, bisa jadi ngecek ya, oh kenapa ya itu bisa gagal. Tapi gue juga bisa kasih insight, itu tuh gagal karena ini. Jadi flow untuk fixing bug testing lagi itu jadi lebih cepat. Terus abis itu ketika lo udah bertahun-tahun menjadi developer dulu sih kalau gue prefer, terus lo bisa jadi QA, terus lo mesti mengembangkan skill lo untuk analisa. Karena kadang itu kita punya fitur nih, fiturnya itu kita develop di sini, terus kita testing ketemu bugs, itu tuh bisa nyenggol kemana-mana gitu. Nah itu tuh yang perlu analisa. Jadi ketika lo benerin di sini bisa jadi yang ini kena, oh harusnya gimana caranya ketika lo benerin di sini itu nggak boleh jadi kemana-mana kayak gitu. Kemudian bisa juga ditambah dengan training kali ya, enggak ya, misalnya training, certification, itu juga bisa ngedevelop lo supaya lebih baik lagi gitu, lebih profesional lagi gitu. Ini ada pertanyaan dari susah sekali namanya, ASPTZHR. Kak, seorang QA apakah harus terlibat langsung ketika ada masalah saat produksi? Kalau misalnya terlibat langsung harus atau enggak, biasanya akan terjawab pasti terlibat langsung. Karena kenapa? Biasanya masalah itu ditemukan oleh si tester. Jadi ketika ada satu produk yang di-develop, itu akan ketahuan masalahnya di mana itu biasanya ketika masa testing. Jadi kalau ditanya harus apa enggak, pasti terlibat. Kalau harus, ya mungkin dalam pelaksanaan penyelesaiannya full dikerjain sama developernya nih. Tapi mau nggak mau si QA pasti akan terlibat gitu. Angga, ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Mas Angga, UI UX yang trending di 2023 itu desain apa? Desain ya. Kalau gue yang pantau sekarang tuh banyak banget aplikasi dark mode ya mbak. Iya benar. Dimulai dari si iPhone dulu kan ya. Jadi banyak yang sekarang kayak gitu ngikutin. Memang kalau yang menurut pendapat gue pribadi sih itu membantu banget sih, karena bikin mata nggak cepat capek. Iya benar, pertama. Tuh dari fungsi itu. Cuman yang gue lihat, yang gue rasain ya, mungkin beberapa orang tuh masih kayak merasa tuh tampilan dark mode kayak kurang gitu secara estetik ya. Gitu ya. Benar. Kelam gitu loh. Dan untuk sebagian orang mungkin yang kayak udah usia lebih dewasa apa ya, lanjut gitu ya, itu jadi kayak agak gelap nih, nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin itu masih jadi ini ya, perdebatan kali ya. Nggak perdebatan sih, kayak mungkin beberapa emang suka, beberapa nggak suka kayak gitu. Mungkin dari segi kontennya apa sih mbak kalau menurut gue? Ya nggak sih? Iya benar. Tergantung aplikasi itu isinya apa. Dan kebutuhan juga nggak sih? Betul. Jadi kita pernah punya project yang barengan ya. Kita punya satu aplikasi yang dimana dia emang minta ada dark mode. Karena orang-orang yang bekerja di kantor kayak gini dengan meja, dengan monitor, mereka lebih nyaman dengan dark mode. Tapi untuk mereka yang bekerja di lapangan, mereka lebih seneng yang nggak dark mode, karena entah itu mereka kerjanya dengan mobile dan lain sebagainya yang dipakai, itu jadi lebih kelihatan kalau misalnya nggak dark mode gitu ya. Kembali lagi ke judul mbak ya. Iya. Kembali Jadi ke fungsi. Iya benar. Ketika estetika dan kecantikan itu harus dibarengi dengan fungsi dan kegunaannya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Disready. Kak, automation itu gimana cara kerjanya? Ini balik lagi based on yang sudah saya jalani di sini ya. Jadi di sini tuh gue tuh testing juga selain manual, gue pernah testing yang automation. Semuanya dikerjain sendiri, dari lo punya aplikasi, lo inspect satu-satu, terus lo coding. Habis itu nanti ketika semuanya udah selesai, gue kan bikin scheduler.
setiap jam tertentu program itu akan di running. Nanti dia akan ngejalanin tuh semua cycle yang ada di aplikasi itu gitu. Jadi misalnya kayak lo pertama login dulu kan di aplikasi, apakah loginnya berhasil? Oh, ketika berhasil lo akan ke next skenario nih. Kalau udah berhasil misalnya lo akan create master data. Nanti dari situ akan jalan tuh ke skenario master data. Apakah lo bisa create master data dengan baik, dengan benar? Kalau udah lo akan punya banyak skenario lah, yaitu create, update, delete. Ketika semuanya udah selesai, nanti akan ada reportnya. Ketika semuanya bagus gitu ya reportnya, oh aplikasi ini setelah per hari ini di running itu berjalan dengan baik gitu. Tapi ketika aplikasi itu menemukan bugs, itu dia juga tetap akan kirim report, dan kita mudah banget nih ngasih tau developer, hey developer, aplikasi yang kemarin nih kesenggol loh di data transaksi misalnya. Jadi itu memudahkan sebenarnya untuk kita ngecek nih yang codingan kemarin tuh kesenggol apa enggak sih karena development yang sprint sekarang misalnya kayak gitu. Teknis sekali. Iya, karena sebenarnya gue juga orang teknis. Gue bacain pertanyaan lagi ya enggak? Kan realitanya dari Awang Prawatya. Halo Mas Awang. Kan realitanya UI UX akan mengerjakan desain sesuai dengan PO di awal inisiasi project. Lalu bagaimana peran UI UX di fase post production? Sebenarnya tergantung kebutuhan ya Bu ya. Iya biasanya sih gitu. Kalaupun ada perubahan, sebisa mungkin yang enggak melebar jauh ya dari sebelumnya, nggak sih? Iya benar. Kalau misal, tapi pada prakteknya biasanya kalau misalnya kita udah post production, mungkin lo bisa exercise yang sebelumnya kali ya. Kalau misalnya emang tetap di project itu, karena biasanya lo kan mengerjakan project selanjutnya. Betul. Tapi kalau misalnya tetap di project yang sama, mungkin lo bisa exercise nih, apakah desain yang kemarin ada yang perlu di update atau udahlah kayak gitu udah cukup gitu Mas Awang. Bahasanya apa? Kenapa? Jelas? Ya, boleh. Ya, betul yang gitu. Ini dari selanjutnya dari Bintang Eka Putra, mau tanya Kak, kalau desain kan subjektif ya, tergantung orangnya beda-beda. Gimana kita bikin desain yang bisa diterima banyak orang? Kan mungkin kita nganggapnya dibilang ribet nih sama beberapa orang gitu. Ini sebenarnya lumayan sering ya. Kadang user itu kan ada banyak ya Mbak. Kadang user satu suka, user dua suka, betul. user tiga suka, user empat nggak suka lagi. Nah itu makanya kadang solusinya kalau dari gua itu bikin beberapa opsi sih. Biar ada pilihan pertama. Nanti yang dipilih yang paling banyak orang pilih gitu. Biasanya gitu. Intinya discussion kan ya, komunikasi aja sih. Antara user 1, user 2, PO, UI UX, pasti kan lo akan suggest ya beberapa pilihan, terus nanti PO-nya akan jelasin kalau pilih ini akan begini, pilih yang ini akan begini. Nanti jadi user tuh punya pandangan ya. Oh iya ya, ternyata kalau misalnya gue tetap memaksakan dengan kehendak gue yang kayak gini kurang maksimal gitu kan ya. Gitu. Yang penting adalah komunikasi ya enggak? Dalam hal apapun komunikasi itu penting. Contohnya? Ini tadi ngobrol sama user, desain dan lain sebagainya gitu. Next pertanyaannya dari Indah Sari. Ada standarnya nggak sih Kak nentuin UI UX yang bagus tuh kayak gimana? Ada. Gimana? Ada. Kalau kalian yang tahu namanya Egg Golden Rules itu, ya. Itu yang gue jadiin standar menurut gue. Boleh dijelasin secara singkat ya? Gue nggak hafal poin-poinnya sih, cuma beberapa itu melekat tapi nggak hafal. Ya. Kalau yang lo lakuin selama lo menjadi UI UX tuh gimana aja? Pertama jelas desain kita harus konsisten Mbak. Terus harus mau menerima feedback. Iya benar-benar. Terus sebisa mungkin menjauhkan kita dari error. Ngerti nggak? Oke. Dan lain-lainnya itu berdasarkan balik lagi ya, berdasarkan diskusi ya. Diskusi. Oke, kayak gitu. Ada lagi dari Fawas Nabil.
gimana sih Kak caranya biar bisa desainnya meet sama user needs? Ini sama kayak pertanyaannya. Iya, Bintang tadi ya. sebenarnya balik lagi ya, kita butuh komunikasi. Researchnya dikuatin. Ya, jangan capek-capek sama user ini. Jangan capek, mungkin lebih tepatnya jangan capek dengerin atau masukan dari orang ya. Balik lagi research juga, dengerin insight juga. Ada lagi nggak guys? Habis nih pertanyaannya sekarang. Kalau nggak ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman nih yang mau jadi UI UX atau siapapun lah yang nonton IG Live ini, kan kita nggak tahu ya dari yang apakah dia sudah menjadi orang yang bekerja atau mereka masih belajar gitu kan. Ada nggak pesan-pesan buat mereka yang nonton? Pesan-pesan ya terusin belajarnya, perbanyak referensi. Bener sih, terusin belajar nggak salah. Intinya mah jangan bosan belajar sih, ya nggak sih? Iya, Jangan pernah capek belajar, karena kan jatuhnya teknologi itu kan akan berkembang terus ya dari tahun ke tahun. Up to date sama informasi, perbanyak referensi, banyak belajar, ikut training dan lain-lain. Kalau udah kerja ya sering-sering ikut project, nanti juga lama-lama bisa Ya bener. ke bawah arus sih kita mah. Bener. Sama kayak hasil tadi kita ada self development ya. Pertama tuh ada teori, mungkin kita belajar dulu deh teori. Bisa juga dari coaching tadi. Terus yang terakhir adalah kecemplung. Jadi kayak emangnya kita harus praktek. Kalau kita udah punya teorinya, emang bagusnya kita praktek langsung supaya tahu nih. Pasti ada yang kita pelajarin lah dari hari pertama sampai nanti. Itu pasti ada aja yang kita pelajarin kayak gitu. Udah habis nih Kak, kayaknya Kak udah setengah jam. Nggak kerasa, apa kita panjangin lagi aja? Sampai besok. Aduh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Makasih juga buat yang udah nanya-nanya. Kalau misalnya nanti emang masih ada pertanyaan lagi, boleh DM ke IG-nya Sapiens atau ke IG-nya Angga juga boleh, ke IG-nya Nova juga boleh. Gak apa-apa ya, promosi sedikit. Maaf juga kalau misalnya kita ada salah-salah kata ya. XLT hari ini segini dulu aja. Nanti kita ketemu lagi di SLT selanjutnya di setiap hari Kamis jam seginian. Kira-kira lah jam seginian. Jangan lupa follow juga IG-nya Sapiens, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, bahkan Threads kita udah ada semua. Sapiens Teknologi Indonesia. Dan akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week.